Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya Pendeta Binsar Sianipar, BBS dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ternyata ya, ke neraka itu bukan karena dosa. Wah, pendeta ini selalu membuat isu-isu yang bakal menjadi pembahasan di luar sana. Oh tidak, ini Alkitab, bukan tafsir. Seperti pengikut Tritunggal itu tafsir. Tidak. Ini ayat-ayat Alkitab. Seorang pendeta adalah seorang penginjil. Penginjil saat ini adalah penginjil, pemberita Injil Yesus Allah. Nah itu. Jadi nggak boleh tafsir-tafsir. Oke, kita kembali ya. Bahwa masuk neraka itu bukan karena dosa. Yang pertama ya, ini ada pengajaran ini dari siapa tuh, John Calvin tuh, yang begitu dikagumi oleh para pengikutnya. Dia mengatakan dalam pengajaran itu yang terkenal dengan tulip, ya, yang mengatakan Allah telah menetapkan dalam kekekalan. Sebagian manusia masuk surga dan sebagian lagi masuk neraka. Ngeri. Alah macam apa kayak gitu. Manusia belum diciptakan, tetapi sudah ditetapkan. Sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka. Manusianya bingung. Loh, saya belum bikin dosa, kok sudah masuk neraka? Oh sudah. Oh gitu, kalau saya tidak mau diciptakan aja lah, biar nggak masuk neraka, kan begitu. Ini adalah penghinaan terhadap pengorbanan Yesus di kayu salib. Ini pengajaran ini. Dipikirnya Allah itu jadi manusia enak, ya, dihina, dicaci, ya, dipukuli, ya, ditusuk, bahkan disalib. Lalu kalau ditanya, oh, jadi untuk apa Allah menjadi manusia, mati di kayu salib? Untuk menjemput mereka yang sudah ditetapkan untuk diselamatkan. Tunggu dulu. Udah itu belum? Belum ya? ini. Oh, saya ini nggak mikir. Yang ini tegar tengkuk. Penghinaan terhadap Yesus. Luar biasa kan? Dia nggak baca Kejadian 3 ayat 15 bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Dia nggak baca itu, di skip. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dia nggak baca. Jadi inilah pengajaran sesat, salah satunya ya. Nah, lalu yang kedua, ada lagi pendapat begini. Kalau tadi pendapatnya bahwa sebagian manusia sudah di dalam kekekalan Allah sudah menetapkan sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka. Idiot. Nah ini yang kedua. Lalu juga ada ajaran hipergrace yang mengajarkan bahwa manusia lebih dulu diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Jadi iman kepada Yesus itu nggak penting, karena manusia kan sudah diselamatkan. Sekali selamat tetap selamat. Nggak tahu selamat tuh lagi kemana tuh, nggak pulang-pulang. Hanya iman kepada Yesus yang bisa menyelamatkan. Nanti kita lihat ayatnya. Itu yang kedua. Ya.
Ada juga pendapat yang ketiga, bahwa orang yang berbuat dosa pasti masuk neraka. Ya, banyak yang mengira begitu. Tetapi fakta Alkitab akan membuat terkaget-kaget dunia. Dunia, bukan Indonesia, dunia. Kita lihat dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bicara iman. Ya. 1 Yohanes 5 ayat 4. Iman mengalahkan dunia. Iman kepada Yesus. Sedang dunia dikuasai si jahat. 1 Yohanes 5 ayat 19. Berarti iman kepada Yesuslah yang mengalahkan si jahat. Kita lihat dalam Markus 2 ayat 5. Kita baca. Jangan baca buku-buku tafsir, teologi, apalagi itu buku filsafat. Baca Alkitab. Ya. Markus 2 ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Yesus melihat iman. Matius 9 ayat 2. Sama. Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Amin. Karena iman, maka dosa diampuni. Karena iman. Iman, jelas imannya bukan kepada Bapa. Bukan kepada Allah Tritunggal. Imannya jelas kepada Yesus. Nah, kita lihat ya. Beriman, ya, orang beriman atau tidak beriman tetap masih bisa berbuat dosa. Masih bisa dosa. Hanya yang membedakan ya, orang yang beriman kepada Yesus itu dosanya diampuni. Karena Yesus adalah Tuhan Allah. Kalau Bapak kan bukan, apalagi Allah Tritunggal. Nggak ada dari kitab. Ya. Kalau dulu diampuni dengan cara apa? Korban. Ya, Ibrani 10 ayat 1. Nah sekarang dengan apa? Dengan kasih karunia. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi iman dulu. Ya. Orang beriman ya, asal dia tidak berbuat dosa yang mendatangkan maut, pasti selamat. Oh, memang ada ya Pak Pendeta? Ada. Ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita lihat dalam ayatnya dulu. 1 Yohanes 5 ayat 16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah. Ya. Dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa.
Jelas kan? Ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Apa itu dosa yang mendatangkan maut? Ya, Ibrani 6 ayat 6. Orang yang murtad. Ya. Matius 12 ayat 31. Menghujat Roh Kudus. Ya. 1 Korintus 3 ayat 17. Bunuh diri. Itu tiga itu. Itu dosa yang mendatangkan maut. Pasti. Begitu mati ala maut. Jurusannya neraka. Nantinya. Tadi orang yang beriman kepada Yesus pasti selamat. Ya. Namun orang yang tidak beriman, ya tidak diampuni dosanya. Siapa yang mau mengampuni dosanya? Ya kan? Nah, sekarang ya. Bagaimana ya menentukan ke neraka atau tidaknya ya? 2 Timotius 3 ayat 15 ya. Ya, kita baca. 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Iman kepada Kristus Yesus yang menyelamatkan. Bukan iman kepada Bapa, bukan iman kepada Allah Tritunggal. Kasihan ya. Ya pecinta-pecinta Bapa ini sama pecinta-pecinta Allah Tritunggal. Enggak ada tuh ayatnya tuh. Jurusannya ala maut. Kalau mati nanti. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, itu bukan hasil usaha, tapi pemberian Allah. Siapa Allah itu? Kita baca. Filipi 2 ya. Ya. Sorry, sebentar. Filipi 1 ayat 17 kalau saya tidak salah. Sebentar. Efesus ya. Nah, ya ini. Tadi apa? Siapa Allah itu? Nah, kita lihat Efesus 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Itu Tuhan Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia. Bapa yang mulia itu Yesus Kristus, Tuhan Allah, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Beda antara Bapa dengan Bapa yang mulia, beda. Kan katanya si siapa itu? Oh, pribadi Bapa beda dengan pribadi anak. Iya jelas. Karena itu tidak ada di Alkitab. Saya ulangi lagi. Efesus 1 ayat 17. Biar maclep. Ya. Siapa itu Allah? Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Jelas bukan? Yaitu Bapa yang mulia itu. Supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Luar biasa ini. Luar biasa. Very, very clear. Ya. Bahwa ke neraka itu bukan karena dosa. Ke neraka itu karena tidak beriman kepada Yesus Kristus. Nah, silakan dicek. Amin. Beriman itu kepada
Bapa dan Allah Tritunggal, jurusannya itu transit ala maut. Ala maut, jurusan neraka. Hanya kepada Yesuslah jalan ke surga. Amin. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Maka Bapak Ibu akan selamat. Shalom.